صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami dari pengurus ranting NU Proto Barat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan secara penuh dan dapat melaksanakan amaliyah bulan Ramadan secara sempurna. Di bulan Ramadan ini marilah kita tanamkan keyakinan, tanamkan don kita sugesti diri kita masing-masing bahwa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah. 10 hari pertama di bulan Ramadan ini merupakan bulan turunnya rahmah, awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Di bulan Ramadan ini kita yakini, kita tanamkan sugesti pada diri kita tanamkan sugesti pada otak kita bahwa 10 hari pertama merupakan rahmat Allah dan 10 hari kedua merupakan ampunan dari Allah dan 10 hari terakhir adalah pembebasan diri kita dari api neraka. Maka ketika telah tertanam pada diri kita akan merasa sangat sayang sekali ketika di bulan Ramadan ada 1 hari yang terlewatkan dari kita berbuka, kita tidak kuat berpuasa, meskipun bisa dikodok, bisa beli, bisa disauri di bulan sesudahnya. Namun pahala puasa di bulan selain bulan Ramadan jauh pahalanya dengan puasa di bulan Ramadan. Untuk itu marilah bulan Ramadan ini kita benar-benar meningkatkan kualitas ibadah kita, apalagi saat pandemi corona yang tidak berakhir-akhir, yang tidak ujung selesai. Barat orang tua dulu, orang-orang salaf dulu ada istilah riyadhah dengan berpuasa. Maka kita niatkan di bulan Ramadan ini bulan yang paling bagus untuk riyadhah, untuk riyalat. Kita tirakat bersama-sama bulan penuh kita berpuasa, di samping melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim. Puasa di bulan Ramadan, kita niatkan di bulan Ramadan ini agar kita riyadhah, tirakat untuk kebebasan Indonesia dari segala malapetaka. Dan perlu kita ingat bahwa sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir merupakan satu rangkaian, satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Satu rangkaian yang saling terikat. Tidak bisa kita hanya mengambil rahmatnya saja, atau maghfirahnya saja, atau pembebasan diri kita dari api neraka. Agar kita terbebas dari api neraka, kemudian kita hanya puasa 10 hari terakhir, kemudian 20 hari pertama kita tidak berpuasa. Jangan berpikir kita tidak mendapat rahmat serta ampunan asal kita dibebaskan dari api neraka. Itu tidak bisa, tapi merupakan satu kesatuan. Ketika di Ramadan itu kita tidak genap 1 bulan puasanya,
maka kita tidak akan mendapatkan rahmahnya bulan Ramadan, tidak mendapatkan mahfirahnya dari bulan Ramadan, tidak dapat pembebasan dari api nerakanya. Maka jika ketiganya kita ingin mendapatkan, kita harus riyadhah berpuasa sebulan penuh. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, mari sekali lagi kita yakini, kita tanamkan pada diri kita sugesti bahwa di bulan Ramadan inilah kesempatan kita selama 1 tahun hanya dalam 1 bulan untuk riyadhah, mujahadah, munajat kepada Allah, karena setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah dalam waktu dekat. Allahumma amin. Perlu kita ingat, puasa itu amaliyah, bukan untuk orang Islam saja, bukan Nabi Muhammad saja. Perintah puasa itu sejak nabi-nabi terdahulu. Namun ada perbedaan-perbedaan syariat yang menonjol, yang mencolok. Ketika orang-orang Yahudi menjalankan puasa, maka perintah dari Allah itu puasa sehari semalam. Jadi hanya berbuka kemudian puasa sampai maghrib lagi. Oleh orang-orang Yahudi kemudian dirubah oleh para ulama-ulama Yahudi, akhirnya puasa dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Kemudian pada zaman Nabi Isa dapat perintah puasa lagi. Orang-orang Nasrani melaksanakan puasa, kemudian dirubah tradisi puasa dengan kepentingan orang Nasrani. Karena pada zaman itu, zaman Nabi Isa, kemajuan dunia medis itu sangat maju. Banyak orang mempelajari medis, banyak dokter-dokter canggih. Makanya Nabi Isa diberikan mukjizat berupa pengobatan yang super canggih, bisa mengobati orang buta sekalipun. Ya. Oleh orang-orang Nasrani, syariat puasa ini dirubah. Puasa bagi orang-orang yang kelebihan kolesterol, kemudian gemuk, kesehatan mereka terganggu, akhirnya mereka puasa hanya meninggalkan makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, yaitu makanan-makanan yang bernyawa. Jadi puasa tidak boleh memakan makanan-makanan yang bernyawa. Bagi mereka yang mempunyai gula darah tinggi, kencing manis, gula darahnya tinggi, akhirnya mereka berpuasa dari makan nasi, karena dalam nasi kadar glukosanya tinggi, sehingga orang Nasrani yang mempunyai gula darah tinggi berpuasa meninggalkan nasi, atau yang biasa kita kenal dalam orang Jawa itu ngrowot. Nah, ini tradisi puasa-puasa dari hal-hal tertentu, itu tradisi orang-orang Nasrani. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa sebagaimana biasanya, puasa dimulai dari waktu terbitnya fajar sampai maghrib, dan perlu kita ingat, kita wajib berbuka puasa saat maghrib tiba, dan disunahkan, sangat disunahkan sekali untuk sahur ketika menjelang fajar. Dan tidak ada makanan apapun yang dihindari selama kita makan secara wajar, tidak berlebihan. Artinya berbuka puasa karena kita seharian baru berpuasa, maka makanlah makanan-makanan yang aman untuk kesehatan perut. Jangan makan terlalu berlebihan. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita berbukalah dengan yang manis-manis, jangan dengan makanan-makanan berat. Kemudian sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru kita boleh berbuka puasa dengan makanan-makanan yang berat. Itu saja
Pesan dari kami semoga bermanfaat. Jangan sampai puasa kita yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti cara-cara umat-umat terdahulu dalam berpuasa, mengikuti cara umat Nasrani ataupun umat Yahudi ataupun umat-umat yang lainnya dalam berpuasa. Karena Rasulullah SAW merupakan syariat Islam, syariat yang menyempurnakan semua syariat-syariat sebelumnya, yang menjadi syariat penengah, syariat yang wasaton, artinya pada jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, sehingga ummatan wasaton linnas dalam segala hal, termasuk dalam hal beribadah. Kita sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam posisi tengah-tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dapat kami himbaukan. Semoga kita tetap semangat menjalankan puasa tanpa meninggalkan aktivitas keseharian kita masing-masing. Al-afu minkum billahi ridha wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.